Oke, sobatku, hai, assalamualaikum. Di situs Gasi, dan sekarang kita akan berbagi informasi terkait kurikulum 2022, teman-teman ya. Di khusus bidang SMK, tidak ada lagi PKL Prakerin yang 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan itu. Nah, ini berdasarkan hasil rapat yang disampaikan sama Kemendikbud beserta DPR RI Komisi 10, teman ya. Nah, disampaikan di sini ada perubahan yang sangat signifikan, baik itu di SD, PAUD, SMP maupun SMA, SLEB, dan terutama SMK nih. Nah, terkait pada kurikulum ini disampaikan sama beliau bahwa kurikulum 2022 itu kata lainnya disebut dengan kurikulum prototype, teman-teman ya. Nah, apa itu kurikulum prototype? Ini dia. Nah, pertama, diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 dan 2024. Artinya selama jenjang waktu ini ya, ini merupakan kebijakan kurikulum nasional dan akan dikaji ulang nanti pada 2024. Artinya ini masih dalam proses apa, teman ya? Masih dalam proses penerapan nih. Apakah ketika dia cocok yang kedua-dua ini, berarti nanti akan dilanjutkan dan ditetapkan dan distempel pada tahun 2025 nanti. Nah, seperti itulah teknik konsep kedepannya daripada kurikulum prototype atau kurikulum 2022 ini. Oke, kemudian kita geser ke bawah di sini, teman ya. Nah, di sini kan di sini ada master phase-nya nih. Nah, ini master phase-nya. Dulu kita sudah pakai yang kedua ke K13, lalu K13 daring luring lagi beserta prototype, dan sudah diterapin sebenarnya yang kedua-dua ini di sekolah penggerak. Nah, cuma sekolah penggerak itu kan tidak rata di Indonesia sehingga hanya beberapa saja yang nerapin. Nah, kemudian nanti di 2022 ini baru semua merata. Semua sekolah menggunakan yang namanya K22 itu atau kurikulum 2022 itu. Nah, kemudian kita geser lagi ke bawah, di sini perubahan yang sangat signifikan. Pertama, yang di sini yang perlu kita sampaikan adalah yang karakteristik daripada kurikulum kedua ini. Jadi dia lebih mengacu terhadap pengembangan soft skill dan karakter, lalu fokus pada materi-materi yang penting seperti materi kayak bahasa Inggris ya, kemudian matematika, bahasa dan informatika itu akan dimasukin lagi jadi untuk pelajaran wajib. Jadi informatika itu akan menjadi pelajaran wajib karena dia adalah kebutuhan di zaman digital ini, teman-teman. Itu sebab perubahannya kurikulum. Itu memang wajar, kita harus menguasai. Nah, seperti itu, teman ya. Nah, sekarang ini kita lihat di sini. Jadi di SMP itu sekarang informatika itu sudah menjadi pelajaran wajib. Jadi bukan lagi yang 3 mapel itu. Bahkan nanti mungkin ada ditendang, teman ya. Kayak mapel matematika mungkin ditendang juga. Bahkan ini maju, mungkin tambah juga sekarang menjadi 4. Bahkan di SD tidak ada sekarang IPA IPS, yang ada IPAS. Jadinya disatuin tuh, teman-temannya. Ini yang di SD. Sekarang kita coba lihat di SMK, teman-teman ya. Yang di SMK yang paling penting karena ini rata-rata yang nontonnya rata-rata orang SMK nih. Nah, ini dia. Sekarang tidak ada lagi yang namanya PPL atau Prakrin yang 3 bulan. Di sini semua SMK akan PPL, akan PKL itu selama 1 semester. Wajib melakukannya selama 6 bulan, teman-teman ya. Ini dia. Jadi harus disiapkan, harus dipertimbangkan. Itu artinya di sini sangat ditingkatkan persentase untuk kejuruan itu. Dulu kan pada masa yang sebelum ini, teman-teman, itu kan 60% nih. Sekarang sudah meningkat menjadi 70%. Ini yang menyebabkan masa PKL itu harus 1 semester. Jadi anak-anak mungkin dia PKL atau prakren biasa di kelas 2, di kelas 11 ya, atau kelas 12 juga bisa. Jadi itu menjadi pertimbangan di setiap sekolah SMK ya. Bagaimana nanti konsepnya dan tekniknya seperti apa? Apakah dia di kelas 11? Itu tergantung dari satuan sekolah itu sendiri. Nah, kemudian nanti pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Nah, kemudian alokasi waktu khusus proyek penguatan profil Pancasila dan budaya. Jadi lebih mengacu kita sekarang terhadap Pancasila dan budaya karakter itu, teman-teman. Karena memang rata-rata siswa kita itu memang kurang karakter. Jadi sebenarnya sekolah itu kita membentuk karakter. Bagaimana karakternya menjadi baik benar. Nah, kemudian di sini di SMA juga mengalami perubahan ya di sini. Nah, di kelas 10 ya dan kelas 11 itu hampir sama mata pelajarannya atau materinya,
dengan yang ada di SMP. Nah, nanti itu menyiapkan diri, menentukan pilihan. Jadi pilihannya itu sama ya di SMP. Nah, kemudian yang di kelas 11 12 yang bagian SMA di sini mengikuti pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok IPA, IPS dan bahasa sesuai minat, bakat dan inspirasi mereka. Jadi di sini dikasih apa namanya? Pelajar itu fleksibel teman-teman. Artinya berdasarkan keahliannya itu dia apa gitu. Misalkan dia lebih ngacu terhadap bahasa, mungkin dia silakan ngambil ke sana. Nah, sehingga ke depan setelah anak-anak itu lulus di SMK maupun di SMA itu sudah ada poin yang dia dapatkan, ada keahlian khusus yang dia dapatkan. Itulah teman-teman ya, terkait kurikulum 2022 untuk SMK. Tidak ada lagi yang namanya PKL Prakerin 3 bulan. Yang ada sekarang adalah 1 semester teman ya, yaitu 6 bulan. Kemudian di sini kita coba lihat apa namanya yang di bawah. Di sini juga ada penerapan kurikulum ini. Ya, penerapan kurikulum ini yang disebut dengan kurikulum prototype ini didukung melalui penyediaan buku teks serta pelatihan dan pendampingan bagi guru. Nah, di sini nanti akan ada pendampingan setiap bulan mungkin di dinas provinsi maupun kabupaten. Nah, nanti buku teksnya itu ya pertama buku teks pelajaran dan perangkat ajar pendukung. Buku teks modul dan perangkat ajar selain disediakan secara digital melalui platform digital untuk guru, kayak misalkan kayak di platform guru berbagi, teman-teman ya kita sudah tahu tuh kan di sana kan banyak sekali platform, cuman kita saja yang jarang akses. Ya, kemudian melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan bos reguler didukung Pemda dan yayasan. Nah, nanti mungkin ada buku khusus maksudnya mungkin disesuaikan dengan lingkungan sekolah, lingkungan yayasan. Nanti itu dibuatkan berdasarkan dan sesuai apa yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, kemudian buku cetak disediakan oleh Siplah dengan dana BOS atau cetak sendiri, cetak mandiri juga bisa. Nah, kemudian pelatihan bagi guru dan KS melalui mikro. Nah, ini akan semua guru nanti akan banyak pelatihan di masa-masa 2022 ini. Maka akan banyak juga teman baru teman-teman ya. Nah, saya sering juga ikut pelatihan di kabupaten, provinsi. Biasa kita di provinsi banyak sekali kalau yang kita yang SMK, yang SMA, SLB itu biasanya kita di provinsi banyak pelatihannya. Ya karena kita berenang di dinas provinsi. Kalau yang SMP, SD kan biasanya di kabupaten. Nah, di sini kemudian jam mengajar. Jam mengajar di sini berubah, teman-teman ya. Nah, bisa dilihat nih. Jadi, jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Jadi tidak merugikan sertifikasi Anda, tidak teman-teman ya. Nah, justru ini tetap karena itu sudah dipikirkan sama Kemendikbud. Kemudian, semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan K13 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir nih. Ya, yang sudah sertifikasi, yang sudah tunjangan profesi, jadi tidak ada kaitannya. Jadi jangan khawatir, oh sekarang saya sudah akan kurang nih. Yang kemarin 24 jam, sekarang saya kurang 24 jam sehingga tidak dapat terbayar sertifikasi tersebut gitu. Jadi sudah dipikirin ya. Jadi tetap teman-teman akan dibayar dan tetap akan berlakukan di K22 ini. Itu informasinya, semoga bermanfaat. Silahkan jangan lupa subscribe-nya dan teman-teman nih yang pengen file aslinya ini bisa dibaca, bisa menjadi acuannya, bisa menjadi landasannya, silahkan. Ini resmi sudah ditandatangani sama Kemendikbud Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Silakan unduh saja di link deskripsi video. Tapi jangan lupa untuk tekan subscribe-nya, like, komen, dan share juga video ini. Demikian, thanks for sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.